Apakah Presiden Prabowo akan lebih kuat setelah melantik 11 pejabat, 2 di antara Menteri Menpora dan Menko Polkam? Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas. Teman-teman jangan lupa yang baru bergabung, kalian subscribe video ini supaya kalian bisa menikmati video-video selanjutnya. Tidak ketinggalan berita dan pembahasan tentang politik. Ini video-video terbagus teman-teman. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman, tadi kita melihat berita 2 menteri, salah satunya adalah Menpora dan Menko Polkam. Ini kita bahas tentang 2 menteri dulu, ya kan, yang dilantik. Padahal 11 orang pejabat yang dilantik, ya kan, termasuk diantaranya ada Ahmad Doviri dari kepolisian yang dilantik menjadi penasehat Prabowo. Jadi ini kita membahas kekuatan Prabowo. Apakah dia bisa lebih kuat dalam posisi sebagai presiden? Sebagaimana kita ketahui, Prabowo digonjang-ganjing karena ada Gibran di samping dia. Karena posisi Gibran juga lagi bermasalah antara ijazahnya mau dimakzulkan oleh tim Roy Suryo. Jadi teman-teman, ini kita bahas posisi Presiden Prabowo. Kalau kita melihat, iya, sudah semakin kokoh. Alasannya kenapa? Nah, ini akan kita bahas. Alasannya, Menko Polkam terbaru sekarang, kita ketahui ada rekam jejak, bisa dibilang ada indikasi memecat Prabowo dulu. Dia pangkostrat dulu, dan ketika Prabowo dipecat ada beliau di situ. Ada Wiranto yang menjadi pembahasan. Prabowo cukup luar biasa teman-teman. Beliau membalas, bisa dibilang dalam tanda kutip keburukan, walaupun mungkin Pak Jumari Caniago ini atau Wiranto dalam masa itu memang harus memecat Prabowo ini. Jadi Prabowo membalasnya dengan memberi jabatan menteri. Luar biasa teman-teman Pak Prabowo. Ya. Jadi apakah Menko Polkam akan setia? Bisa kita lihat dia akan setia kepada Prabowo. Ya. Dan pesan untuk Menko Polkam dari Prabowo adalah kita sudah sama-sama tua. Begitulah kira-kira. Di sisa umur ini kita gunakan untuk mengabdi bangsa dan negara. Ini kan pesan luar biasa teman-teman. Ya kan? Jarang-jarang orang berpesan itu. Setelah itu baru tugasnya lihat ke kantor. Apa tugas Menko Polkam? Lihat ke kantor. Kan begitu kata Menko Polkam di konferensi pers pertama. Dan ada Ahmad Doviri dan lain-lain. Ahmad Doviri kita ketahui di bidang reformasi polisi. Dia kan yang termasuk memecat Sambo. Walaupun dalam hal itu memang itu tugas beliau, harus dilakukan. Ahmad Doviri bisa menguatkan Prabowo, iya. Selanjutnya Menpora. Kalau kita lihat dari Menpora, mungkin rakyat yang meragukan itu banyak teman-teman. Karena dulu dia sebagai Menteri BUMN, sekarang ganti kursi aja, sudah jadi Menteri Menpora, bukan orang baru. Yang akan menjadi orang baru adalah Menteri BUMN. Apakah akan ada kejutan dari Presiden Prabowo? Kita lihat saja nanti teman-teman. Yang menjadi perbincangan, kenapa lama Menpora itu dilantik dan Menko Polkam? Mungkin ada di belakang layar, ya kan, yang nggak kita ada tarik menarik antara Jokowi dan Prabowo, mungkin ya. Atau antara Prabowo dan wakilnya Mas Gibran. Ini siapa ini? Ini siapa? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, jadi Prabowo bingung. Jadi daripada kosong lama-lama Menpora, ya udah kamu yang cocoknya jadi bidang olahraga, Erick Thohir, jangan di BUMN. Jadi Presiden Prabowo akan mengganti lagi menteri-menterinya. Ada kemungkinan tuh, besar kemungkinan. Karena Presiden Prabowo tahu posisinya lagi nggak enak juga ini. Apakah bisa sampai ke 2029 atau tidak? Kan begitu teman-teman. Masalah 2 ini Ahmad Doviri
dan siapa namanya Menko Polkam, kita yakin teman-teman, dan semoga Pak Erick Thohir kesetiaan kepada Jokowi dulu harus dibalik arah ke Presiden Prabowo sekarang. Ya, harus setia kepada Presiden Prabowo untuk membantu di bidang olahraga. Ya, begitulah kira-kira teman-teman pembahasan untuk kali ini, dan ke depan kita lihat berita-berita lagi. Kita doakan Pak Presiden Prabowo tidak salah memilih menteri-menteri dan pejabat-pejabat baru. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.